Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh Dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus itu seorang Galilea?" Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim Dia menghadap Herodes, yang pada hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan pakaian kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim Dia kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduh kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun,
sehingga ia menginginkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku mencabut dia lalu melepaskannya. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Kenyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencabut dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semaunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ,
dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan ya. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Kita semua diminta untuk berdoa. Dan silakan untuk duduk kembali. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini tidak bersalah. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah